kita membuka celah sekecil apapun, we open up a little way untuk yang namanya putus asa. for the hopelessness. Jangan pernah sekali-kali. Never lose your hope. Sebab begitu kita membuka celah sekecil apapun untuk yang namanya putus asa ini, Once we are open a way for hopelessness, iblis akan segera merangsek dalam hidup kita Satan will come into our lives dan menggocok seluruh hidup kita. and will destroy our lives. Malam hari itu Bapak itu merasa putus asa. And tonight, if you feel hopeless, Dia merasa sudah menjadi orang yang begitu gagal dalam hidupnya. and this man feel very failure man in his life. Di Indonesia dia gagal, di Amerika pun dia gagal. In Indonesia he was failed, and here in America he was failed too. Dan malam hari itu juga iblis menekan hidup Bapak ini begitu dahsyat. And at that night, Satan was under his pressure and pressed him. Dan malam itu juga dia potong nadi kirinya. And at that night, he committed suicide. Setelah itu dia potong nadi sebelah kanannya. And he cut the other arm, Masih belum mati. and cut the other vein, but he's still alive. Dia tusuk dada sebelah kiri, And he poked his chest perut sebelah di kanan. and then his stomach. Dan dia baru mati pada tusukan ketiga di perut sebelah kiri. And he finally died on the third. Seluruh adegan itu terekam dengan sempurna oleh kamera yang terpasang di kamar KBRI itu. And everything was recorded in that camera in the consular general office. Hai saudara, ini orang yang kalah. This man, this loose man. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia dikejutkan oleh satu kejadian. And a long time ago in Indonesia also was surprised with one thing. Seluruh surat kabar televisi memberitakan kejadian ini. And all the newspaper and all television report about this news. Di kota Malang ada seorang ibu muda. In the city of Malang, there is a young woman. Dia memberi minum racun kepada 4 putri yang masih kecil. She gave poison to all her 4 children. Setelah itu dia minum racun itu sendiri. And after that, she drank the poison herself. Pada waktu saya lihat tayangan itu di televisi, When I saw that in the TV, di atas 5 peti jenazah itu over that 5 coffins, ada tanda salib yang besar. there is a big cross. Saya menangis di depan TV itu, saya berkata, Tuhan, I cried in front of the TV and I said, Lord, seandainya waktu saya melayani di kota Malang itu, ibu itu hadir, if I wish I was minister in that city, that young woman was there, tentu ceritanya akan menjadi lain. it would be a different story. Ketika saya melayani kembali di kota Malang setelah beberapa waktu itu, And then as I come to the city of Malang, after saya that, mendengar begitu banyak trauma yang terjadi di kota itu. I heard a lot of story about people who was traumatic. Ada banyak anak-anak kecil bertanya kepada mamanya, There are a lot of children who was asking their mothers, Mama, apakah Mama betul-betul sayang sama saya? Mom, do you really love me? Pada waktu mereka diberi minum susu, dia tanya, apakah ada racunnya, Mama? Mom, when they give the milk, is there any poison in this milk, Mom? Bapak saudara, ini orang yang kalah. This is also Pada waktu saya pulang lose. dari kota New York waktu itu, When I come back from New York, saya menceritakan tentang kejadian ini di dalam pelayanan saya. I tell this story in my ministry. Pada waktu saya duduk dan pendeta maju ke depan mau berkhotbah, When I was sit down and then the pastor was ready to preach a sermon, pendeta itu berkata, yang baru saya menceritakan itu adalah jemaat saya. and the pastor told me that whoever just you told is one of my member in my congregation. Di tempat duduk saya terkejut sekali. I was very surprised. Ternyata Bapak itu juga orang Kristen. I was shocked that that man was actually Christian. Hai saudara, bukankah dalam hidup ini ada 2 kalimat yang paling sering kita ucapkan di hadapan Tuhan? There are 2 sentences that we often say to our Lord. Kalimat yang pertama berkata, The first sentence is, saya sudah tidak kuat lagi. I cannot stand it anymore. Kalimat yang kedua berkata, saya sudah tidak tahan lagi. The second one is, I cannot hold on to this anymore. Seringkali kita berkata di hadapan Tuhan, saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak sanggup lagi. I cannot stand this anymore, Lord. I cannot hold on to this anymore. Sepertinya kita yang paling tahu batas kekuatan dan ketahanan kita. As if we are the one who knows what is our limit. Padahal yang paling tahu batas kekuatan dan ketahanan kita adalah Tuhan. But the only one who knows our limits is God.
Dia berkata dia tidak pernah izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita He said that He will never allow anything to happen in our lives yang melampaui kekuatan kita untuk that will menahan. exceed our strength. Itu sebabnya apapun yang kita alami hari ini, So whatever that we experience tonight, percayalah bahwa itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. believe that it will never exceed our strength. Kalau kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi dalam hidup kita. If we cannot stand it anymore, God will never allow that to happen in our lives. Dan sebaliknya kalau perkara itu masih terjadi dalam hidup kita hari ini, And if that problem still happen in our lives, itu karena dia mau karena kita masih cakap. then he means that we still able to do that. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, That's why whatever happened in our life, jangan pernah menyerah kalah. don't ever say we are hopeless. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan bersama-sama. Let us all bow our head and pray. Tuhan Yesus, Jesus, my Lord Jesus, malam ini kami mau minta maaf tonight we want to say forgive us, O Lord, karena seringkali ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, because many times as we come to you, kami selalu datang dengan keluhan-keluhan hati kami. we come with many complaints, Lord. Kami selalu datang dengan komplain-komplain kami. Bahkan tidak jarang Tuhan, And also, Lord, very often ketika kami datang di hadapan-Mu, as we come to you, Lord, kami pakai mulut kami ini we use our mouth untuk mempersalahkan Engkau to blame you atas apa yang terjadi dalam hidup kami. for all the things that has done in our life. Tuhan Yesus, maafkan kami. Forgive us, O Lord. Malam ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau. Tonight, I just want to put back, Lord, everything that we just say, Yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu ya Tuhan. everything that comes from our mouth, Lord. Malam hari ini bantu setiap kami Tonight, help us, Lord. untuk kami tidak selalu menuntut Help us not to always demand bahwa kami harus mengerti semua yang terjadi dalam hidup kami. that we have to understand everything that happened in our lives. Namun malam hari ini ajar setiap kami Teach us tonight, Lord, untuk kami boleh selalu setuju dengan Engkau Tuhan. that we always agree with you, Lord. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Whatever happened in our lives, karena kami percaya tidak pernah Engkau merancangkan yang jahat atas hidup kami. because we believe that you never planned something bad for us, Lord. Ajar kami untuk mempercayai Engkau. Teach us, Lord, to trust you. Ajar setiap kami Tuhan. Teach every one of us, Lord. Dalam segala pergumulan